di mana tempat bumbunya, sehingga mengurangi kalau misalnya layout ini direncanakan dengan efektif, itu akan mengurangi motion atau pergerakan yang tidak perlu, yang dapat menghemat waktu sehingga pekerjaan lebih efisien dan hasilnya lebih maksimal. Kemudian kan pada bengkel yang tidak teratur tidak ada visual control. Tidak ada visual control artinya tidak ada sistem yang memudahkan untuk melihat item apa yang hilang secara mudah. Visual control dalam hal ini misalnya tadi seperti shadow board. Ketika kita mempunyai shadow board, ketika ada satu alat saja yang hilang, itu tanpa hanya perlu waktu mungkin tidak sampai 2 detik untuk mengetahui alat apa yang hilang. Kemudian tidak disiplin, ini yang paling susah. Walaupun sebagus apapun sistem yang kita buat, sebaik apapun layout yang direncanakan, ketika tidak disiplin itu akan sia-sia. Jadi tidak disiplin ini, kedisiplinan ini melibatkan banyak pihak untuk mau mengikuti sistem atau aturan yang ada di bengkel tersebut. Jadi harus saling mengingatkan juga untuk mengikuti aturan dari bengkel yang berlaku, sehingga mengikuti sistem yang berlaku, sehingga proses yang ada di dalam bengkel tersebut itu dapat diikuti dengan baik. Kemudian bagaimana caranya untuk menentukan barang apa diletakkan di mana. Jadi saya mempunyai matrix, decision matrix guideline atau matrix pengambilan keputusan. Di sini kita membuat beberapa kategori, dan dari frekuensi, kemudian ada kategori, kemudian ada tindak lanjut. Jadi di sini ada item tidak digunakan, kita membagi beberapa kategori menjadi 4. Item yang tidak digunakan lebih dari 1 tahun, item yang digunakan hanya setiap 6-12 bulan sekali, kemudian item yang digunakan sekali dalam 1-6 bulan, kemudian item yang digunakan setiap hari atau minggu. Jadi saya yakin di dalam bengkel Bapak Ibu itu tidak setiap hari menggunakan item yang sama. Jadi tergantung, seperti kalau saya tidak salah, tergantung semesternya, tergantung jadwal atau biasanya kurikulumnya ya Pak ya. Jadi tidak setiap bengkel kadang tidak digunakan untuk materi yang sama. Jadi ada item-item yang mungkin hanya dikeluarkan 1 tahun sekali atau setiap 1 semester sekali, atau ada item yang hanya digunakan sebulan sekali. Nah, di sini dikategorikan untuk item yang tidak digunakan lebih dari setahun itu dianggap tidak terpakai, kemudian tindak lanjutnya dibuang atau disingkirkan. Kemudian item yang digunakan setiap 6-12 bulan sekali itu dianggap jarang terpakai, dan tindak lanjutnya adalah disimpan di gudang atau lemari. Saya punya simulasinya, jadi supaya tidak membosankan dan supaya bisa melibatkan banyak interaktif atau bisa menimbulkan interaksi antara orang-orang yang ada di bengkel atau di wilayah area kerja Bapak, itu Bapak bisa menggunakan whiteboard. Sebentar, saya mau share dulu. Nih, ini saya contohkan secara virtual. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan whiteboard. Bapak Ibu bisa menggunakan whiteboard, kemudian menggambar atau menggambar ini di whiteboard dan menggunakan post-it. Saya contohkan dulu. Oke, tunggu. Saya contohkan dulu, misalnya saya sudah menggambar di salah satu contoh kasus, misalnya saya sudah ini anggap saja saya sudah menggambar di whiteboard. Sharing saya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Lihat, Bu. Oke. Oke, kita ambil contoh satu lemari. Ini saya harap
kita ambil satu contoh lemari baju. Jadi kita sudah membuat atau menggambar ini di whiteboard untuk memudahkan, jadi supaya tidak, kadang kalau kita menggunakan Excel di komputer sambil bekerja itu biasanya kurang interaksi atau membosankan, sehingga kita bisa menggunakan whiteboard, bantuan whiteboard, dan lebih, karena dengan menulis kadang kita juga ide-idenya lebih keluar daripada di komputer. Jadi dengan menulis itu biasanya akan memancing ide-ide dan bisa melibatkan banyak orang juga. Ini saya hapus. Oke, kita ambil contoh lemari baju misalnya. Terus kita siapkan post-it yang paling gampang. Misalnya di dalam lemari baju itu ada baju lebaran. Biasanya di dalam lemari baju ada apa aja, Bu, Ibu, Bapak-bapak? Ada seragam, anggap aja ada seragam ya. Jadi kita tulis apa saja yang ada di dalam, ini sebagai contoh yang paling gampang aja, tapi kalau Bapak Ibu ada di bengkel, itu kita bisa tulis item apa saja yang ada di dalam bengkel tersebut, kemudian kita pilah-pilah untuk kategorikan ke dalam 4 kategori yang tadi sudah dibuat. Kemudian misalnya ada, kita anggap saja ada daster belum biasanya Bu Ibu ini. Kemudian ada baju kostum Agustusan. Kemudian biasanya ada apa aja di lemari Bapak Ibu? Ada jilbab, ada sarung, jilbab, ada tas juga, ada pakaian dalam. Ini prosesnya Bapak Ibu menuliskan apa saja yang ada di dalam area atau di bengkel, kemudian ditulis saja semua di post-it. Terus ada apa lagi biasanya di lemari? Kaos ya. Oke. Ada apa lagi di lemari? Kira-kira? Perhiasan, Ken. Perhiasan. Bapak ini biasanya pasti nggak pernah ini lemari ya Bapak ya. Cuma beres ya Pak ya. celana jeans. Nggak pernah nyusul bapak-bapak. Celana jeans. Bapak berantakin lemari Bu. Celana jeans. Terus apa lagi biasanya? Yang dipakai, yang biasanya ada hal-hal yang aneh ditemukan di lemari apa tuh Bu? Pak? Dokumen. Oh, ada spray gitu loh. Ya, uang. Uang? Pak siapa yang jawab tadi? Erwin, Bu. Oke, Pak Erwin, berarti saya nanti kalau ke rumah buka lemari ada uang ya Pak ya. Saya menyimpan uangnya di lemari berarti Pak ya. Oke, uang. Apalagi? Kaos tahun 90 misalnya. Ini sudah sobek-sobek biasanya ya. Anggap aja tuh. Juga bisa. Terus apa lagi? Tas. Oke. Apa lagi? Satu lagi? Topi. Topi. Ada lagi? Kaos parfum. Parfum ya. Dasi. Apa lagi? Topi. Kapur barus. Topi wanis, topi. Topi sudah Pak. Udah. Apa lagi? Tadi udah. Apa lagi? Dasi Bu. Dasi. Kaos kaki sudah. Kaki udah ya. Ya. Apa lagi? Atau kami kirim aja foto lemari kami. Nanti ada barang-barang yang ini Bu. Barang-barang yang rahasia. Handuk.
Handuk. Oke. Iya, handuk. Nah, setelah kita menginventarisir apa yang ada di dalam lemari, itu kita pilah-pilah nih. Jadi ada apa item yang tidak digunakan lebih dari setahun biasanya yang di lemari, yang tadi sudah Banyak kita tulis, sekali. yang hanya ini biasanya kaos, misalnya ini kita nemu kaos, ternyata ada kaos tahun 90 nih, udah buluk sekali, kita masukkan ke sini. Oke. Terus ada lagi mungkin item yang tidak digunakan lebih dari setahun tadi? Mungkin Tas. tas. Ini berarti tas lama ya. Biasanya Oke. tas itu yang jarang-jarang digunakan pasti di dalam lemari. Oke. Selanjutnya, kira-kira ada apa saja item yang digunakan setiap 6 sampai 16 bulan, 6 sampai 12 bulan sekali. Biasanya baju lebaran. Baju Dasi. lebaran kan 1 tahun sekali ya, Bu ya. Dasi. Dasi itu jarang-jarang ya, Bu. Biasanya kapan dipakai Agustus. dasi? Ya, pada event-event tertentu lah. Event-event tertentu ya, nggak tentu berarti. Terus kostum Agustusan. Ini 6 sampai 12 bulan sekali. Terus apa lagi yang biasanya digunakan setiap 6 sampai 12 kali, 6 sampai 12 bulan sekali? Uang? Siapa tahu nyimpan uang. Uang setiap hari. Ya tuh, ampau lebaran ya tuh. Setahun sekali pakainya. Disimpan di Angpau lemari, Bu, angpaunya. Iya, kalau ditukarnya baik-banyak, biasanya simpan dulu di stok sampai lebaran haji lagi. Oke, berarti bukan setahun sekali dong ya. 6 Oh, sampai 2 12 sekali. Iya. 6 sampai 12 bulan sekali. Oke. Terus kira-kira item yang digunakan sekali dalam 1 sampai 6 bulan. Spray ya, nggak ganti-ganti ya. Spray minggu Spray sekali. ada stok Spray ya? nggak pernah digunakan itu mas. Iya, Mas. spray. Makanya biasanya ada Sekali. spray, stok spray. Spray masuk ke mana nih? Seminggu sekali. Oke. Minggu sekali. Paling bawah. Terus perhiasan Perhiasan. Biasanya masuk bawah juga. tiap hari ya, ganti-ganti ya, ibu-ibu biasanya Iya, ya. ganti-ganti. Oke. Lah, Kemudian jilbab tiap hari ya. tiap hari. Tiap hari ya, jilbab. Oke. Pakaian dalam setahun sekali Setiap hari. masuk di setiap hari. Oke. Kapur barus, Tiap hari. kapur barus. Terus, Ini diganti berapa setiap ya? hari. Sebulan sekali lah Harusnya atau kapur barus ini berarti masuk di penyimpanan karena ini kapur barus ini bukan disimpan di lemari. tapi dimasukkan Bukan, di berarti. lemari. Dimasukkan di lemari khusus untuk fungsinya kan, jadi bukan sebagai Iya. penyimpanan. Oke, kita Oh, hapus. berarti delete. Delete. Dokumen Dokumen itu biasanya setahun sekali ya? tahun sekali, tergantung dokumennya. Dokumennya apa tuh Tergantung. biasanya? Kita taruh di sini ya. Iya, Dan seragam tiap hari ya. Ya. seragam. Seragam? Seragam apa nih? Nah, nah ini Pecah-pecah. Kok sekarang seragam Seragam pesta biasanya setahun sekali. Pakai setiap hari tuh. Pakai selalu ya. oke. Kita tambahkan lagi baju pesta. Ah, baju Kita pesta. biar 1 sampai 6 bulan sekali. Iya. Iya. Assalamualaikum, Mamos. Oke. Baju seragam setiap hari Ya, ya di ganti sore ya, ya, Bu, ya. acara daring ya. Amin. Suaranya. Oke. Daster ini tiap hari dong ya. Ah, boleh. Celana jeans Ya juga. nggak sempat masuk lemari nggak bu? Tiap hari Daster juga. nggak sampai masuk lemari ya, cuci kering Nggak sempat masuk pakai ya. lemari tuh. Abis digosong harus pakai. Cuci kering pakai ya. Dasternya Topi. ada beberapa gitu. Topi. Kaos juga setiap hari bu. Topi tiap hari ya, tergantung ini biasanya. Iya. Jadi Kaos juga. Kaos. kaos kaki juga, kaos juga. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan di kantor atau di bengkel dengan menggunakan whiteboard, kemudian dituliskan di sana. Nah, ini Pak, sebetulnya ini bisa di tahap sortir, tapi tahap sortir adalah tahap memakai rektek dan tidak
tidak terlalu memerlukan pemikiran ini harus simpan di mana, tapi hanya untuk disingkirkan atau disimpan itu aja. Untuk tahap selanjutnya yang dirapi ini yang memerlukan pemikiran lebih lanjut ketika kita menginventarisir. Jadi ini sebetulnya tujuannya adalah selain kita bisa menginventarisir alat-alat yang ada di dalam bengkel, kita juga bisa tahu mana yang harus disimpan di dekat area kerja atau proses kerja, atau mana yang disimpan tidak harus di situ karena hanya keluar setahun sekali. Misalnya, oke, ini simpan di ruang sebelah aja karena baru setahun sekali dipakai, nanti ngabisin tempat. Atau ini uang disimpan di lemari ini aja supaya kalau kita ambil baju dia tidak ikut-ikut ketarik misalnya. Jadi contoh-contoh seperti itu. Nah, item yang digunakan setiap hari, kalau misalnya ibu punya lemari 10 tingkat nih, itu yang biasanya paling sering dipakai itu dari bawah. Semakin tidak sering dipakai seperti baju lebaran misalnya, seperti dasi, itu posisinya akan semakin susah dijangkau karena di atas. Karena kita juga kalau tiap hari ambil daster di tempat paling atas kan susah ya, males gitu, harus naik naik kursi misalnya kalau lemarinya sampai ada di atas seperti lemari yang built-in yang biasanya sampai hampir menyentuh plafon gitu. Jadi brainstorming seperti ini sangat-sangat efektif untuk selain menginventarisir alat-alat yang ada di bengkel Bapak Ibu, bisa juga untuk meminimalisir alat-alat yang tidak perlu ada meminimalisir motion atau pergerakan yang tidak perlu selama proses berlangsung. Jadi ketika misalnya kegiatan dimulai itu tidak perlu, misalnya kalau mau butuh sesuatu tidak harus ke ruangan sebelah untuk memakai karena semua ada di dalam ruangan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa juga sebagai maaf. Jadi ini adalah salah satu contoh yang salah satu tools yang bisa dipakai Bapak Ibu untuk selain teamwork dengan orang-orang di dalam bengkel tersebut, karena ini juga bisa brainstorming. Jadi kita sambil misalnya ada pegang post-it, kita tulis apa aja yang di dalam ruangan tersebut, apa yang dipakai di ruangan tersebut, kemudian dikategorikan berdasarkan 4 kategori. Tidak harus 4 kategori, ini bisa berkembang sesuai dengan keadaan atau tujuan dari bengkel tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh ketika di dalam menentukan sistem penyimpanan di dalam sebuah bengkel, Bapak Ibu bisa memakai tools ini untuk bersama-sama dilakukan dengan partner atau teman kerja di bengkel tersebut. Dan ini akan sangat memudahkan daripada kita melihat Excel dan mengetik dalam Excel ada apa aja ya, kemudian itu akan sangat membosankan. Dengan cara seperti ini itu saya rasa akan menjadi hidup dan banyak aktivitas di sini ya, menempel, menulis, itu akan membantu merangsang atau meningkatkan kreativitas di dalam otak Bapak Ibu sekalian, di dalam kepala kita. Jadi akan ada banyak brainstorming di sini. Jadi kita menggunakan cara seperti ini, salah satunya toolsnya. Oke. Selanjutnya adalah rawat. Jadi prinsip utama dari rawat atau standardize adalah standarisasi 5R dengan membuat guidelines atau prosedur yang standar di sebuah bengkel sehingga mudah diikuti, dan kontrol visual atau visual control, manajemen kontrol, visual control, sehingga ya seperti tadi memudahkan Bapak Ibu untuk melihat hanya sekilas saja bisa tahu itu alat ada yang hilang atau lengkap.
karena ada visual control. Jadi membuat standar dan panduan secara visual sampai Bapak Ibu berada pada level di mana jika terdapat sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu akan langsung terlihat tanpa harus melihat daftar alat. Ini alatnya apa aja nih? Ada ini, coba saya cek dulu, kok nggak ada yang ini. Tapi ketika kita membuat standarisasi 5R, kemudian ada visual control bengkel tersebut, jadi Bapak Ibu akan sampai pada level di mana ketika masuk ke dalam sebuah bengkel, itu tanpa banyak proses akan langsung kelihatan bahwa ada yang miss atau ada yang tidak beres nih, gitu. Oke, saya akan, mungkin bisa kita lihat, Bapak Ibu silahkan membuka aplikasi Mentimeternya. Kita akan bermain sedikit untuk membuktikan bahwa visual control itu sangat efektif dan sangat efisien dalam menemukan sebuah kejanggalan atau ketidakadaan. Silahkan dibuka Mentimeternya. Silahkan dibuka Mentimeternya, kemudian masukkan kode. Saya masukkan kodenya di chat ya. Masukkan kode 9200254 9200 9200. Tungguin ya. Bentar ya Pak ya. 9200 mana ya? 92002548. Bang Ibu. 92002548. Ini saya kesulitan untuk mana Zoom saya. Sudah berhasil masuk Bapak Ibu? Saya tulis di chat ya, 92002548. Oh, makasih Bu Ana. Saya share dulu ya. Masih 19 orang yang masuk. Ini supaya membantu. Saya share dulu. Bentar. Masih 20 yang masuk. 92002548. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah di layar saya ada share screen presentasi atau muncul atau nggak muncul? Presentasi, Mbak. Muncul Bu, presentasi Bu. Oke. Kita mulai pertanyaan pertama. Mulai. Kok nggak bisa? Habis? Apanya habis? Alhamdulillah. Ya, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencari alat yang hilang?
Ada gambar di samping. Setelah 1 menit, baru ada 9 orang yang menjawab. Yang hilang. Ini Setelah hampir 2 menit, baru ada 13 orang yang menjawab. Baru kenal alat bengkel, Bu, karena maklum. Sudah ada saya bantu dengan nomor, Pak. Ya, yang nggak ada nomor nih apa namanya, Bu? Bu, ada di listnya. Jadi Hanya yang di list, Bu. Yang di list aja. ya, tapi nggak cepat mata. Kunci paket. Harus gitu. Oke, 3, 2, 1. Berapa orang yang menjawab benar? Nah, Hanya 8 orang yang menjawab benar. Jadi, bentar. hilang nih. Jadi gambar di samping ada satu box kunci soket, kemudian ada satu set kunci L, nomor 3 adalah tang pemotong 1, kemudian ada palu, ada nomor 5 adalah kunci Inggris, nomor 6 tang potong, nomor 7. Mohon maaf kalau ada salah ya Pak ya, karena saya sudah lama sekali tidak melatih di otomotif, jadi agak berkurang ingatan saya mengenai alat-alat yang ada di otomotif. Kemudian ada nomor 7 itu mata obeng, kemudian ada gunting nomor 8, kemudian ada obeng minus sejumlah 6, apakah benar? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian ada kunci pas kecil sejumlah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada kunci pas besar sejumlah 8. Kita lihat di gambar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa yang hilang? Pas besar. Kunci pas besar. Jadi pertanyaannya, berapa lama waktu yang Bapak Ibu butuhkan untuk menemukan alat apa yang hilang? Karena dari sekitar waktu 2 menit itu hanya ada 9 orang yang menjawab benar. Jadi sekitar apa yang Bapak Ibu lakukan, pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengecek alat yang hilang? Kita lihat list dulu. Melihat list dulu, kemudian Jadi list baru lihat di angka gambar. dicocokkan di gambar atau dicocokkan di fisiknya. Ya. Ya. Apakah ini apakah ini memudahkan atau cara seperti ini itu sebenarnya gampang atau susah nih Bu atau Pak? Tapi kalau saya awalnya malah justru lihat gambar dulu baru lihat list. Oke. Jadinya terbuang waktu. Iya, boleh Terbuang sedikit masukan Ibu. Iya, Cuma Bu. sini agak ada pengecohnya, ini ada gambar yang tidak ada nomornya. Ada angkanya. Iya. Nggak ada angka. Jadi terlihat di situ yang nggak ada angkanya. Nah, itu juga salah satu Pengecoh ya. permasalahan di bengkel. Ada yang mungkin tidak ada di dalam list. Alat-alat ini alat apa kok nggak ada di daftarnya gitu. Itu kalau misalnya kita menggunakan. Jadi itu sebenarnya salah satu contoh di bengkel bahwa dengan menggunakan daftar list seperti ini itu selain waktu yang lama, karena kebanyakan bengkel di sekolah itu menggunakan daftar alat seperti ini. Sehingga untuk melihat alatnya lengkap atau tidak, itu kita harus memeriksa list, baru melihat secara fisik, cocok nggak nih sama listnya. Nah, itu yang kadang mengapa banyak alat yang hilang, karena tidak semua telaten mencocokkan antara list dan kenyataan. Jadi kadang udah masuk aja, udah mau sesuai list, pokoknya centang aja lengkap gitu.
Nah, itu juga salah satu kekurangan tidak adanya visual control. Sekarang, jadi kita buktikan sekarang waktu yang dibutuhkan untuk mencari alat yang ini. Sebentar. Kalau ini sepertinya mudah sekali. Kita lanjut lagi ke Mentimeter yang tadi. Ada pertanyaan selanjutnya. Masih bisa buka Mentimeternya Bapak Ibu? Pertanyaan kedua. Masih. Masih, oke. Sudah 20 orang. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Mana tadi? Sebentar ya. Kita share dulu gambar yang ini. Sekarang, dengan shadow board, pertanyaan selanjutnya, silahkan dijawab. Alat apa yang hilang pada gambar di bawah ini? Mohon maaf kalau suara gambarnya tidak jelas, tapi seharusnya sih cukup jelas kalau saya lihat di sini. Baru 10 detik sudah 13 orang yang menjawab. Dibandingkan dengan daftar tadi, itu membutuhkan waktu sekitar 2 menit atau kurang lebih dari 1 menit untuk menjawab. Kayak saya tampilkan dulu jawaban yang benar. Ini tadi jawaban dari Bapak Ibu. Dalam waktu 1 menit, 17 orang menjawab obeng yang hilang. Dan jawabannya benar. Kenapa? Kenapa kira-kira Bapak Ibu bisa tahu dalam waktu 10 detik mana yang hilang? Visual control. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa yang hilang obeng? Sudah kosong Karena cuma Gambarnya obeng yang hilang. Karena ada gambar atau ada bayangan yang hilang di sini. Sehingga gampang sekali. Jadi itu tadi salah satu contoh standarisasi dan membedakan bahwa dengan visual control dan tanpa visual control. Itu waktu yang dibutuhkan berbeda jauh dari yang dengan daftar ini. Itu membutuhkan sekitar hampir 2 menit dan hanya beberapa orang yang benar, tidak semua yang benar. Tetapi dengan visual control atau shadow board seperti ini, itu butuh waktu hanya 10 detik untuk bisa tahu yang hilang obeng nih. Sekarang tinggal kita cari. Obengnya hilang nih, jadi itu akan dengan sangat gampang sekali. Jadi gampang sekali untuk diinventarisir kira-kira apa yang ada, apa yang tidak ada dengan cara seperti ini. Satu lagi, ini saya tidak menggunakan Mentimeter karena agak susah. Pertanyaan selanjutnya, nah ini. Kira-kira ini anggap saja yang hilang sudah lengkap, tapi ada lagi yang, jadi ini pertanyaannya beda, apa alat yang hilang dan siapa yang meminjam? Ini tanpa Mentimeter, Bapak Ibu yang bisa menjawab, bisa langsung unmute. Kira-kira apa yang hilang dan siapa yang meminjam? Yang hilang itu kan kunci pas besar Bu Anis. Ya Bu Anis. 5 pieces, betul. Kunci pas besar. Itu yang pertanyaan tadi, Bu. Maka itu jebakan sebenarnya. Ini sebenarnya jebakan. Jadi Minus yang hilang. Obeng minus yang hilang.
Siapa yang meminjam? Piano. Piano. Oke. Ibu siapa tadi yang menjawab? Itu yang minjam. Bu Sukma ya? Oke. Tapi bagian listrik yang minjam. Jadi untuk mengetahui ini salah satu contoh juga dengan daftar dan inventarisasi alat seperti ini itu membutuhkan waktu sekitar ya lebih dari 1 menit untuk mencari siapa yang meminjam. Nah, kalau kita menggunakan salah satu contoh dengan ini bukan visual, bisa jadi visual control, bisa juga kita namakan coin system. Dengan coin system ada mata bor yang tidak lengkap. Siapakah yang meminjam? Andi. Hanya butuh waktu sekitar tidak sampai 20 detik untuk menjawab yang meminjam ini Andi, tanpa perlu kita tanpa perlu kita mengecek listnya, itu udah kelihatan. Nah, ini adalah fungsi juga dari visual control. Sistem coin system ini hanya bisa diaplikasikan apabila Bapak Ibu sudah mempunyai satu sistem set in order atau rapi yang sangat baik atau yang sangat pada tempatnya dan yang sangat pokoknya yang sangat saya tidak bisa saya tidak mau bilang sempurna karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menerapkan sistem semua ada tempatnya dan pada tempatnya, Bapak Ibu bisa menerapkan koin sistem ini untuk memudahkan menginventarisasi atau menemukan siapa yang belum mengembalikan alat, sehingga adalah salah satu bentuk tanggung jawab juga dari siswa ketika dia meminjam atau memakai alat, mengajarkan tanggung jawab. Jadi ini salah satu contoh di SMK Admi Mikael. Di situ setiap siswa diberikan maksimal 5 koin dan ini mengajarkan bahwa dia hanya boleh menggunakan maksimal 5 alat. Ini juga mengajarkan ke siswa bahwa dia harus tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Jadi dengan koin sistem ini, ketika dia mau meminjam alat, dia harus meletakkan koinnya satu ke dalam laci, kemudian membawa alat. Ketika dia mengembalikan, dia kembalikan alatnya, kemudian ambil koinnya. Jadi koin tidak boleh dibawa pulang, koin harus disimpan di koin harus disimpan di sekolah dan setiap akhir pelajaran itu setiap siswa harus mengembalikan jumlah koin sesuai dengan yang dia punya. Jadi kalau misal dia punya 5, itu pas dikembalikan harus 5 koinnya. Kalau tidak punya, kalau kurang dari 5 berarti dia ada alat yang tidak dia kembalikan. Nah, itu gampang sekali dilacak. Itu tadi salah satu contoh permainan untuk membuktikan bahwa dengan standarisasi dan visual control itu akan sangat-sangat mempermudah Bapak Ibu untuk mengontrol alat dan mempermudah melacak keberadaan alat tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi rajin. Jadi rajin atau sustain ini bukanlah akhir dari 5 S. Jadi jangan ketika kita sudah sampai pada tahap di mana set in order sudah berjalan dengan baik, kemudian rawat atau sistem atau prosedur sudah diterapkan dengan baik, kemudian sampai pada tahap sustain. Sustain adalah jadi arti secara harfiah di bahasa Inggris sustain ada berkelanjutan. Jadi makanya saya menggambarkan ini sebagai roda supaya proses ini, tahapan ini itu harus terus dilanjutkan. Jadi seperti cycle. Ketika semua sudah disortir, kemudian dibersihkan atau diinspeksi, kemudian ada di tahap sudah set in order, kemudian membuat prosedur dan standar, kemudian itu harus terus berkelanjutan dan biasanya itu harus kembali ke awal lagi karena di dalam bengkel yang aktif itu pasti akan ada hal-hal baru atau alat-alat baru sehingga akan dibutuhkan secara berkala untuk dilakukan sortir gitu. Jadi sortir ini tidak hanya sekali tetapi dilakukan secara berkala karena bengkel
yang aktif itu akan ada siswa yang datang dan pergi, ada alat yang datang dan pergi, sehingga perlu dilakukan kembali untuk sortir atau pemeriksaan atau gemba untuk memeriksa apakah ada alat-alat yang tidak dibutuhkan atau yang perlu disingkirkan. Nah, dalam proses sustain yang paling penting adalah support dari manajemen, karena tanpa komitmen nyata dari manajemen atas, atau dalam hal ini kepala sekolah, pihak manajemen di sekolah itu proses atau kegiatan tidak akan berjalan, karena tentunya akan membutuhkan support dari kepala sekolah, kemudian funding itu juga bukan yang utama, tetapi tentunya pasti akan membutuhkan funding juga, dan diharapkan dari pihak manajemen atas memberikan contoh. Kemudian dari sustain atau berkelanjutan bisa dilakukan dengan mereplikasi atau publikasi. Bapak Ibu bisa mengadakan studi banding atau istilahnya department tour, mengajak jurusan lain yang belum mengimplementasi 5R untuk tur ke jurusan yang sudah melakukan 5R. Misalnya ini misalnya jurusan tata busana ke jurusan otomotif, ini sudah 5R, bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan. Bisa juga pihak dari jurusan otomotif itu memberikan pelatihan kepada jurusan lain atau bahkan sekolah lain yang belum melakukan atau implementasi 5R. Oleh karenanya kemarin pada waktu awal kami selain meminta Bapak Ibu memberikan mengenai contoh dari bengkel atau studi kasus, Bapak Ibu juga diharapkan untuk memberikan atau mengisi rencana pengimbasan apa yang siapa dan tujuan siapa dan apa yang harus dilakukan di sekolah atau di sekolah lain. Kemudian audit juga, progres audit ini follow up audit secara berkala untuk melihat mana yang perlu diperbaiki dan dilanjuti. Jadi audit ini tidak hanya berhenti setelah audit saja, tapi harus dibahas juga apa yang perlu diperbaiki, kemudian apa yang kemarin ada perbaikan sudah dilakukan belum, itu untuk mengontrol itu. Pelatihan berkala jika perlu. Pelatihan berkala itu untuk mengupdate, misalnya seperti tadi ada alat baru atau mesin baru, itu tentu ada prosedur-prosedur baru yang harus disampaikan. Seperti yang Ki Hajar Dewantoro sampaikan, jadi ing ngarsa sung tulodo di depan menjadi panutan, ing madya mangun karso di tengah membangun semangat, Kupuri handayani di belakang mendukung. Jadi dari sustain atau rawat rajin ini kami berharap manajemen atas atau supervisor menjadi panutan, kemudian yang membangun semangat, kemudian dan juga mendukung untuk terlaksananya proses 5R secara sustain atau berkelanjutan di sekolah. Itu tadi sekilas atau refresh dari materi 5R yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak dengan serius, saya lihat, dan semangat sekali. Saya bisa melihat, enaknya di Zoom ini kita bisa melihat banyak visual atau kamera atau video dari Bapak Ibu, dan saya bisa melihat ada semangat atau mata yang benar-benar menyimak materi yang saya sampaikan, mungkin walaupun sedikit pengulangan dari materi yang sebelumnya. Akhir kata, terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian. Ini penyampaian dari saya. 5R nanti akan dilanjutkan oleh Pak Rio. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis dan disimpan, nanti di akhir acara bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.